Partai Demokrat memperingati hari jadi partai sekaligus ulang tahun Ketua Majelis Tinggi Demokrat hari ini di kantor pengurus pusat Partai Menteng, Jakarta Pusat. Acara internal Partai Demokrat diramaikan dengan lomba melukis, kreasi tumpeng, dan kegiatan donor darah. 9 September 2023 diperingati sebagai hari jadi ke-22 Partai Demokrat sekaligus ulang tahun ke-74 Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini arah politik Partai Demokrat di Pilpres 2024 masih belum jelas pasca keluar dari koalisi partai pengusung bakal capres-cawapres Anies Muhaimin. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV ada Tifal Solesa yang memantau persiapan perayaan ulang tahun Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Tifal, apa saja acara di perayaan ulang tahun Partai Demokrat hari ini? Paling pentingnya adalah di 3 agenda yang sudah Anda sebutkan tadi. Agenda melukis, lomba melukis, kemudian ada lomba kreasi tumpeng, dan juga kegiatan donor darah. Tadi ikut dipantau juga oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, didampingi oleh istri Janisa Pohan juga. Tadi beberapa kali saya melihat sempat berinteraksi dengan para peserta lomba, kemudian dengan para kader dan simpatisan setibanya di kantor DPP Partai Demokrat kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kira-kira mendekati pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Selain agenda ini diikuti oleh para kader dan juga simpatisan, para peserta lomba yang juga sebagian kecilnya juga ada datang dari kalangan eksternal juga ikut meramaikan kegiatan yang berlangsung pada hari ini. Ada 2 momentum penting yang diperingati Demokrat hari ini. Yang pertama adalah memperingati 22 tahun usia partai, kemudian juga memperingati hari jadi Sang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah memasuki usia 74 tahun. Nah, yang sekarang terlihat kalau yang saya pantau di sini di taman politik di area kantor DPP Partai Demokrat ini tinggal menunggu, ini sudah masuk ke agenda puncaknya sebelum nanti kita akan mendengarkan sambutan atau juga mungkin ada arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Yang ditekankan oleh AHY tadi saat mengonfirmasi apakah ini akan ada mengundang sejumlah parpol lain yang mungkin akan turut serta dalam agenda hari ini, ditegaskan bahwa ini sepenuhnya merupakan agenda internal dan hanya diikuti oleh para kader dan juga simpatisan dari Partai Demokrat. Reza. Ya, Tiva, lalu apakah sudah ada arah Demokrat di Pilpres 2024 termasuk pertemuan SBY dan juga Megawati Soekarno Putri? Posisi Partai Demokrat untuk pemilu, spesifik lagi untuk Pilpres 2024 ini sebetulnya sudah dalam masa masih membuka diri kepada poros-poros koalisi lain selepas Demokrat ini memutuskan untuk keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan selepas adanya keputusan atau deklarasi dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan bakal cawapres dengan komposisi koalisi yang berubah begitu. Nah, Demokrat sendiri masih mengaku dalam beberapa kesempatan setelah terakhir kali saya mengkonfirmasi pagi tadi masih membuka diri untuk koalisi-koalisi lain atau masuk dalam kelompok gabungan partai politik tertentu untuk mengusung nama bakal capres tertentu, entah itu usungan dari tokoh Ganjar Pranowo maupun juga Prabowo Subianto. Tadi sebelum memasuki acara puncak, Herman Hairon selaku Ketua BPOKK Partai Demokrat menyampaikan bahwa komunikasi masih intens dilakukan, termasuk dalam salah satunya adalah berkomunikasi dengan partai pengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. Dan untuk waktu kapan adanya pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini masih menunggu momen yang tepat. Lebih lengkap ini pernyataan Herman Hairon kepada kami pagi tadi. Ya, semuanya prioritas. Komunikasi politik ini penting. Negara ini dibangun oleh kita semua, oleh rakyat kita semua, oleh semua partai. Oleh karenanya komunikasi dijalin dengan semua partai, dengan para kandidat. Tentu ini adalah sebuah iklim politik yang menurut saya harus dibangun oleh siapapun. Pada akhirnya akan mengerucut kemana, kontestasi siapa dengan siapa, itu kan hanya sebuah proses demokrasi. Pada akhirnya kita juga nanti akan membangun bangsa dan negara ini secara bersama-sama. Termasuk ada pertemuan dengan petinggi PDIP, Pak? Akan ada pertemuan itu ya, di Ibu Kota Umum? Ada, rencana itu ada dong, gagasan itu ada gitu ya. Dan bahkan kalau memang terjadi rekonsiliasi antara Pak SBY dan Bu Mega, tentu ini harapan seluruh rakyat Indonesia juga.
Lalu bagaimana dengan komunikasi dengan koalisi pendukung atau pengusung Prabowo Subianto? Tadi Herman Khairul juga menyampaikan pada level tertentu di tingkat pengurus DPP juga sudah dikomunikasikan. Yang pada intinya komunikasi untuk kedua belah pihak, baik itu pendukung atau pengusung Prabowo Subianto maupun pengusung Ganjar Pranowo, ini masih dibuka peluang komunikasi itu ataupun juga pertemuan-pertemuannya, karena posisi Demokrat saat ini masih belum bergabung pada koalisi manapun setelah keluar dari KPP. Lalu bagaimana merespons dari pernyataan dari Muhaimin Iskandar yang masih berharap agar Partai Demokrat ini kembali ke KPP untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Herzaki Mahendra Putra selaku juru bicara Partai Demokrat menyampaikan bahwa Demokrat tidak akan ada yang namanya CLBK atau cinta lama bersemi kembali untuk kembali lagi masuk ke kubu pendukung Anies dan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Reza. Terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas Tifal.